Cara terus belajar. Siapapun kita, apapun kerjaan, kesibukan, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap seorang muslim. Allah memberikan kepada kita waktu 24 jam. Betul, Pak? Ada yang dikasih 25 jam di sini? Bisa dibagi ke saya setengah jam. Modal kita sama, semua 24 jam sehari. Dikali 7 hari, berapa keluar, Pak? Ya? 168 jam. Itu kita gunakan untuk aktivitas, untuk kerja, berkumpul bersama keluarga. Ya, kita sisakan dari 168 jam 2 jam saja untuk kita meningkatkan pengetahuan agama kita. Untuk bekal dunia kita mati-matian, betul nggak, Pak? Tapi untuk akhirat yang mana kehidupan kekal abadi di sana, ogah-ogahan, betul nggak, Pak? Enggak, Pak, ya. Buktinya Bapak di sini sekarang, berarti Bapak nggak ogah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini sehat? Mudah-mudahan nggak ada yang kena kanker di sini, kantong kering. Nabi SAW bersabda, "Min ahabbil a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ila qalbi mu'min." Di antara amal yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan yang diberikan kepada, yang kita berikan kepada saudara kita muslim yang lain. Senang nggak Pak dipijit? Senang. Ya. Sudah, Pak, sudah ya. Alhamdulillah. Nggak ngantuk lagi, insya Allah. Ya. Ini diantara kita mungkin walaupun sudah berkeluarga jauh dari istri, Pak. Biasanya dipijit istri, nggak dipijit, betul, Pak? Nah, alhamdulillah. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Jadi tidak ada akar rotan pun jadi, Pak. Tidak ada air debu pun jadi. Jadi Ustadz Budi berhalangan hadir. Saya diminta untuk menggantikan beliau. Pada pertemuan yang lalu Bapak ingat bab apa Ustadz Budi membahas? Hah? Menyembelih untuk selain Allah. Mumtaz. Menyembelih untuk selain Allah. Ustadz Budi menjelaskan pada waktu itu kita menyembelih hewan itu harus diperuntukkan dan diniatkan untuk Allah. Kita harus persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena menyembelih termasuk ibadah, dan ibadah harus ditunjukkan kepada siapa? Kepada Allah. Barang siapa yang memalingkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Karena ibadah itu nggak ada yang sedikit, nggak ada yang kecil. Ya, ibadah itu merupakan perkara yang agung di sisi Allah, perkara yang bernilai di sisi Allah, dan Allah akan membalasnya. Maka jangan pernah menyepelekan kebaikan. Kata Nabi SAW, "La yahkiranna ahadukum bima'ruf." Janganlah kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin talid, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri.
yang berbinar, penuh dengan senyuman. Ternyata itu ibadah. Kalau Bapak jumpa kawan, senyum Pak, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Jangan bimoli, bibir monyong 5 cm. Ya. Dengan wajah berseri kita dapat pahala. Apalagi tadi mijit. Ya. Itu pembahasan Ustadz Budi pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, masih di kitab Tauhid, yaitu babu la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Ya. Ada yang membaca? Silakan Bapak. Yang megang kitab, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina, Babu, baca dulu temanya Pak. Bab penyembelihan binatang dengan niat lillah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk penyembelihan binatang dengan niat bukan lillah. Ya, maksudnya adalah bab ini menjelaskan tentang hukum beribadah yang ditunjukkan kepada Allah cuma di tempat di mana ibadah selain Allah dilakukan. Dalam hal ini sebagai contoh menyembelih. Dia menyembelih untuk Allah. Tapi di tempat di mana orang suka menyembelih untuk selain Allah. Bapak nyembelih ayam di tempat orang suka ngasih sesajen. Begitu. Ya, bagaimana hukumnya? Insya Allah kita simak. Silakan. Wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa tuqlaw wa tafriqa bainal mu'minina wa irsadu liman khalaqa Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlikunna in aradanna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibun la taqum fihi abada lamasjidun Ussisa ussisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya apa? Dan dia di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid tujuan menimbulkan kemadaratan terhadap orang-orang mukmin untuk kekufuran dan untuk memecah belah di kalangan orang-orang mukmin serta untuk mempersiapkan kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul sejak sebelum itu. Mereka mesti bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu sesungguhnya adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu lakukan sholat di masjid itu selama-lamanya. Sebaliknya masjid yang didirikan atas dasar takwa semenjak hari pertama, masjid inilah yang berpatutkan lakukan di dalamnya. Di masjid ini tidak terdapat orang-orang yang suka mensucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Baqarah At-Taubah 107 dan 108. Terima kasih Bapak. Ikhwati fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibacakan Al-Qur'an, mohon didengarkan dan disimak karena ini perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka diam
dan dengarkan. Supaya apa, Pak? La'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat. Bapak mau diberi rahmat? Ada Pak Rahmat di sini? Gak ada, Pak? Ya. Agar kita mendapat rahmat, maka kita dengarkan bacaan saudara kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu menjelaskan tentang larangan menyembelih untuk selain Allah, dan itu dosa syirik karena telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Di sini disebutkan wasilah yang bisa mengantarkan orang untuk menyembelih kepada selain Allah. Niatnya benar menyembelih untuk selain Allah, tapi malah menyembelihnya di tempat orang-orang biasa menyembelih untuk selain Allah. Ya, oleh karenanya dilarang juga. Ya, walaupun niatnya baik. Berarti niat baik tidak cukup. Niat baik tidak cukup. Logikanya apa? Kalau Bapak mencuri dengan niat sedekah, Bapak kenapa mencuri? Pengen sedekah. Boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Niat baik tidak cukup. Caranya juga harus cakep. Betul. Caranya juga harus benar. Makanya syarat ibadah itu dua, Pak. Yang pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya sudah ikhlas, ingin menyembelih untuk Allah. Niatnya sudah benar, Pak, ya, sudah ikhlas. Caranya yang salah, dia malah menyembelih di tempat orang berbuat kesyirikan, di mana orang suka menyembelih untuk selain Allah. Benar Pak salah ini, Pak? Salah. Kenapa salah? Satu, dikarenakan menyerupai orang-orang musyrik. Di tempat tersebut biasa disembelih untuk selain Allah. Untuk penunggu gunung, untuk penguasa laut, penjaga hutan, ya. Di situ disembelih untuk selain Allah. Kita malah ikut-ikutan sembelih di situ. Walaupun untuk Allah. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena menyerupai. Karena kita itu menilai sesuatu dari zahirnya, Pak. Bapak kalau lihat orang malam-malam jam 2 datang ke rumah Bapak dengan cara, ya, mengendap-endap, diam-diam naikin pagar rumah Bapak, apakah Bapak bakal husnuzon, Pak? Saya husnuzon, dia mungkin mau main, ya. Gak boleh husnuzon ketika hal seperti ini, Pak. Ya, kita menilai dari zahir, ya. Jangan ditanya, Mas, niatnya ngapain ke sini, gitu ya. Lihat zahir, karena yang tahu batin siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian itu yang pertama, karena menyerupai perbuatan orang-orang musyrik, dan Rasulullah melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Beliau bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kemudian alasan kedua, karena untuk menutup pintu kerusakan. Menutup pintu kerusakan. Maksudnya gimana? Ada yang tahu maksudnya? Silakan angkat kaki, Pak. Yang bisa. Silakan, Pak. Belum tahu, ya. Masya Allah, jujur sekali, Bapak.
Kenapa dikatakan menutup pintu kerusakan? Karena kalau kita menyembelih di tempat itu, Pak, orang-orang yang melihat bakal apa? Menilai, loh, dia tokoh agama nyembelih ayam di tempat orang suka menyembelih untuk jin. Berarti boleh dong. Akhirnya orang awam ikutan. Itu si ustadz, itu si kiai nyembelih di situ. Ya kita pun nyembelih di situ. Akhirnya timbul apa, Pak? Kerusakan. Ya, orang-orang awam ikutan, Pak. Nah, makanya hati-hati Bapak. Misalkan sebagai ayah, Pak, kalau Bapak mencontohkan yang buruk, hati-hati diikutin siapa, Pak? Anak-anak. Makanya Bapak harus jaim, jaga image di hadapan istri, di hadapan anak. Ya, tunjukkan kesolehan, bukan tunjukkan kesalahan. Kenapa? Karena ada yang meniru. Karena anak itu seperti bukan SpongeBob, Pak ya. Anak itu menyerap. Ini loh bapakku, dia ninggalin sholat. Ini ibuku tidak berjilbab, aku pun gitu, nggak sholat, nggak berjilbab. Ya, laki-laki mana berjilbab, Pak ya? Anak perempuan maksudnya. Jadi tunjukkan keteladanan untuk anak. Sama seperti ini, kalau kita nyembelih, apalagi tokoh agama menyembelih di tempat seperti itu, walaupun tokoh agamanya niatnya karena Allah, tapi masyarakat nggak lihat itu, Pak. Dia melihat zahir, melihat tindak tanduk si tokoh agama tersebut. Paham Bapak? Kenapa nggak boleh ya? Paham? Ya. Kemudian yang ketiga alasannya, supaya tidak menjadi syiar. Pak, kemaksiatan itu, tempat kemaksiatan diramekan apa ditinggalkan? Hah? Nggak rugi, Pak. Gratis loh, Pak. Nggak ada gratis. Ya. Bayarannya adalah apa, Pak? Azab Allah. Nggak ada yang gratis, Pak. Maka tempat kemaksiatan seharusnya diapain, Pak? Ditutup. Kalau kita punya kekuatan. Ya, laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, adapun kita pihak yang bersunnah. Kita kalau pakai kekuatan nggak bisa. Itu wewenang pemerintah. Maka kita pakai bersunnah, Pak. Kita tinggalkan. Ya, kalau pakai bisa ucapan, nasihati. Nggak bisa kita tinggalkan. Nah, kalau kita menyembelih di situ, Pak, kita sama saja meramaikan, memperkenalkan, jadinya mensyiarkan. Boleh tidak, Pak, mensyiarkan tempat maksiat? Nggak boleh. Ibaratnya, Pak, ada konser, Bapak hadir tidak? Ada konser dangdut koplo, Pak, Bapak ikut joget tidak? Ikut nyawer, Ustaz? Jangan, Pak ya, jangan. Nanti kena jewer istri nanti, Pak. Nggak boleh, Pak ya. Kita meramaikan tempat maksiat, kita tinggalkan, ingkari dengan hati. Sama dengan ini, Pak. Di tempat itu tempat perbuatan syirik, kita tinggalkan. Jangan malah mensyiarkan, meramaikan. Kalau kita di situ berarti kita setuju. Ya, mendiamkan kesyirikan yang ada di situ. Paham, Bapak? Ini dia bab kita. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan dalil tentang larangan kita menyembelih di tempat di mana orang menyembelih untuk selain Allah. Apa dalilnya? Yaitu surat At-Taubah ayat berapa, Pak? 107 dan 108. Catat, Pak. Ya, yang tidak punya kitabnya dicatat, nanti dicek.
Ya, jadi bukan ngada-ngada, ada dalil tentang larangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa. Dan di antara orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman, untuk menunjukkan kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Jadi ini ayat menceritakan orang-orang munafik Madinah, Pak. Ini ayat ada sebab turunnya, asbabun nuzul. Saya cerita dulu, Pak. Boleh, Pak, cerita? Boleh. Jangan tidur, Pak, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dari Mekah ke Madinah, namanya apa, Pak? Hijrah. Ya, kemudian Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah. Ya, padahal di Mekah dia diusir, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah di Madinah dan ada satu orang yang tidak senang dengan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Namanya Abu Amir. Ya, dari kaum Khazraj. Abu Amir dari kaum Khazraj. Dia pun karena dengki sama dakwahnya Nabi, dia keluar dari Madinah bergabung sama orang-orang kafir. Kemudian dia menulis surat kepada orang-orang munafik yang ada di Madinah. Wahai orang-orang munafik, tenang. Aku sedang menuju Raja Romawi. Siapa namanya, Pak? Raja Romawi? Raden Mas, bukan, itu Raja Jawa ya. Heraklius, Pak. Ya. Kata Abu Amir, tenang wahai teman-temanku. Saya akan minta bantuan kepada Heraklius untuk menghancurkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, tugas kalian bangun masjid sebagai markas kita nanti untuk mengintai Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kemudian dibangunlah masjid tersebut. Ya. Kemudian sampai baru selesai ketika Rasulullah SAW mau pulang dari perang Tabuk. Kemudian ada utusan dari orang-orang munafik datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami sudah buat masjid nih, namanya masjid ya yang mereka sebut sebagai masjid yang dibangun di atas ketakwaan, padahal masjid di Diror, masjid Diror, masjid yang membuat kerusakan, namanya masjid Diror, dekat dengan masjid Kuba. Alhamdulillah masjid Kuba masih ada, Bapak. Kalau Bapak haji atau umroh, ya pernah ke sana, Pak? Pernah. Mudah-mudahan yang belum bisa berangkat. Amin. Bersama anak istrinya, bersama ustadznya. Amin ya. Amin. Kemudian mereka minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah bangun masjid, tujuan kami agar orang-orang lemah yang tua bisa tetap sholat, karena kalau ke masjid Kuba jauh ya, di musim dingin atau di malam hari yang berbahaya bisa sholat di sini. Rasulullah tidak langsung mengiyakan, beliau hanya mengatakan kami sekarang sedang safar ya, nanti kalau kami sudah sampai insya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW sebentar lagi sampai ke Madinah, perjalanan sekitar 1 hari ya, 1 malam, datang Jibril membawa wahyu. Ada Pak Wahyu di sini, Pak? Ya, alhamdulillah. Pak Rahmat nggak ada, Pak Wahyu nggak ada. Alhamdulillah. Turun dengan membawa ayat ini, At-Taubah ayat 108 dan 107. Memerintahkan Nabi untuk apa?
tidak singgah untuk sholat di situ. Karena kalau Nabi sholat di situ berarti apa? Menyetujui keberadaan masjid, merestui. Justru Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk apa? Menghancurkan masjid tersebut. Karena masjid tersebut tujuannya apa, Pak? 3. Yang pertama tadi apa? Pengintai, ya, pergerakan Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, memecah belah, ya, memecah belah. Makanya kalau masjid berdekatan, nah itu sebaiknya jangan. Ada jarak-jarak tertentu, ya, masjid itu dibangun. Jangan berdekatan bangun 2 masjid, ya, bisa berpecah belah nanti. Karena Kuba dengan masjid yang ini berdekatan. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Kufro, ya, untuk menampakkan kekufuran, bukan karena Allah. Jadi makanya ketika kita membangun rumah, niatnya apa, Pak? Nyenengin istri. Bagus, ya, supaya ada tempat tinggal, Ustaz. Bagus. Coba niatnya dimodif dikit, Pak, supaya tenang beribadah. Rumah yang penuh berkah, rumah yang di dalamnya ditegakkan ibadah. Termasuk sholat wajib bagi wanita dan sholat sunnah bagi suami. Apa kata Nabi SAW? Afdalus sholat fil bait illal maktubah. Sholat yang terbaik adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Maka di mana, Pak? Di masjid. Saya ulangi, Pak, ini takut nggak mudah. Sholat terbaik adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Maka di mana? Di masjid. Ini bagi laki-laki, ya. Kalau Bapak sholat di rumah berarti Bapak laki-laki solehah, ya. Iya. Jadi berikan kesan ibadah di rumah agar rumahnya mendatangkan apa, Pak? Berkah, ketenangan, sakinah, mawadah, warahmah, wabarakatuh, ya, dan keberkahan. Wassalam. Begitu. Karena kalau nggak diisi ibadah, akan datang apa, Pak? Syaitan, ya, syaitan. Nggak tenang, nanti ada orang ketiga di dalam, ya. Begini, masjid kalau niatnya rusak, maka Allah SWT memerintahkan untuk dihancurkan. Itu asbabun nuzul terkait ayatnya, Pak. Paham, Pak? Ya. Jadi memahami ayat Al-Quran harus lengkap. Kalau ada asbabun nuzulnya, maka dalami asbabun nuzulnya juga. Tapi nggak semua ayat ada asbabun nuzul, Pak, ya. Maka Nabi SAW mengutus sebagian sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut, ya, karena Allah Maha Tahu. Iya. Kemudian yang kedua, masjid yang Allah maksud di ayat ini, masjid yang dibangun di atas takwa. Masjid apa, Pak? Ada yang tahu? Masjid Kuba. Itu pendapat yang pertama. Jadi masjid Kuba itu, Pak, masjid yang istimewa, yang memiliki banyak keutamaan. Keutamaannya yang pertama, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Dibangun pada tahun 1 Hijriah. Sebelum Nabi masuk ke Madinah, Masjid Madinah. Ya, Masjid Kuba itu, Pak, 5 km dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Sekitar 5 km dari Masjid Nabawi, arah selatan Masjid Nabawi. Ya, keutamaannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara fi baitihi, thumma dhahaba ila Kuba, thumma yusalli fi kanat ka umrah.
barang siapa yang dia bersuci di rumahnya, kemudian dia sholat di Kuba, di Masjid Kuba 2 rakaat, maka pahalanya seperti umroh. Masya Allah. Jadi Bapak sempatkan kalau ke Masjid Kuba ngapain Pak? Selfie? Ngasih makan burung. Sholat minimal 2 rakaat. Karena sholat di Masjid Kuba apa pahalanya Pak? Umroh. Masya Allah. Jangan dilewatkan. Dan Rasulullah SAW biasa mengunjungi Kuba 1 pekan sekali. Hari apa Pak? Tahu hari apa? Hari Sabtu. Ibnu Umar juga biasa mengunjungi Kuba hari Sabtu. Ustadz nggak bisa hari Sabtu, nggak apa-apa Pak. Hari apapun. Ya, yang penting sholat di Masjid Kuba, bukan selfie Pak ya. Setelah itu selfie nggak apa-apa. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas takwa adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Yang pahalanya Pak, 1 sholat di Masjid Nabawi sama dengan berapa sholat di Masjid Istiqlal? 1000 daripada sholat selain di Masjid Nabawi. Ya Bapak puasin sholat di Masjid Nabawi Pak. Ya, pahalanya sama dengan 1000 sholat di masjid selain Masjid Nabawi, selain Masjid Al-Haram. Ini khilaf ulama. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita terkait hukum orang yang menyembelih di tempat orang menyembelih untuk selain Allah, ya. Yaitu hadis Sabit bin Ad-Dhahhak. Bisa dibacakan silakan terjemahnya. Bismillah. Sabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwana. Lalu bertanyalah orang itu kepada Nabi SAW. Nabi pun bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu, akan tetapi tidak boleh dipenuhi sesuatu nazar yang menyalahi hukum Allah dan nazar dalam perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini dalil yang kedua yang ditulis oleh Syekh dalam kitabnya untuk menjelaskan keharaman menyembelih karena Allah di tempat orang biasa menyembelih untuk selain Allah. Kalau tadi Al-Quran Pak, sekarang hadis. Begitulah seharusnya seorang muslim, dia berdalil, berpegang teguh dengan dalil, ya, dalam urusan agamanya, dalam urusan agama, termasuk akidah, ya. Jangan ikut-ikutan orang. Allah SWT berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikut-ikutan kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Ya, tapi ikutilah apa Pak? Dalil. Dalil nggak mungkin salah, ya, karena dia datang dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tadi di dalil yang pertama ayat Al-Quran. Di sini Allah melarang kita melarang Rasulullah untuk sholat di masjid yang digunakan untuk apa Pak? Untuk menghancurkan kaum muslimin.
untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, jangan kalian melakukan ibadah di situ. Rasulullah dilarang untuk melakukan ibadah di situ. Itu masjid. Apalagi ini Pak, tempat yang di sana dilakukan ibadah kepada selain Allah, bukan masjid, maka lebih dilarang lagi. Nah, begitu. Ya, ini Al-Qur'annya. Sekarang hadisnya lebih jelas lagi. Ada seorang laki-laki bernazar. Bapak tahu nazar? Apa itu nazar? Bapak pernah bernazar? Mungkin Bapak dulu pernah bernazar, kalau saya dapetin dia, Masya Allah, saya akan puasa 3 hari 3 malam. Bapak bernazar sebelum nikahin istri. Mungkin Bapak bernazar sebelum berangkat ke Saudi, kalau saya berhasil kerja di Saudi, saya bernazar. Pernah? Ya, begitu. Nazar itu hukumnya apa Pak? Wajib. Ya. Ya. Kalau sudah terucap nazar maka wajib dibayarkan, ditunaikan, bukan dibayarkan Pak, ditunaikan. Kalau Bapak nazar, saya bernazar puasa sehari, wajib ditunaikan. Karena Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazar mereka. Pertanyaannya, kalau nazar sendiri Pak, boleh nggak? Saya kalau diterima kerja di Saudi, saya nazar puasa 1 hari. Boleh tidak Pak? Hah? Dirinci Pak. Yang pertama, kalau nazarnya ada udang di balik batu karena sesuatu Pak, maka hukumnya makruh. Saya tadi contohnya, kalau saya diterima kerja di Saudi, saya nazar puasa sehari. Ini namanya nazar udang di balik batu. Ini dimakruhkan oleh para ulama. Dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la innahu la yatihi illa min syakhi. Sesungguhnya nazar itu datang dari orang yang pelit. Paham Pak? Orang pelit itu kalau ngasih ada maunya. Ya. Ada maunya. Ya. Maka dari hadis ini para ulama menyimpulkan makruh kalau nazar udang di balik batu. Istilahnya nazar muqayyad. Nazar ada maunya. Kalau nazarnya nazar mutlak, ya bukan muqayyad, tidak ada udang di balik batu, hukumnya boleh. Seperti saya bernazar untuk Allah untuk puasa 1 hari, udah. Ini namanya nazar mutlak. Para ulama mengatakan boleh. Karena nazar itu hakikatnya apa? Mewajibkan ibadah yang tidak wajib akhirnya menjadi wajib atas diri kita. Puasa sunnah wajib tidak Pak? Tidak. Ketika Bapak wajibkan dengan cara nazar, maka jadi wajib. Begitu. Paham Pak? Gak paham? Saya ulangi. Ada maunya. Ya. Booster. Ya. Jadi kita nggak mau ibadah kalau itu nggak terpenuhi gitu. Iya. Paham sekarang Pak? Nazar ada 2, nazar muqayyad dan nazar mutlak. Nazar muqayyad, nazar ada maunya. Mewajibkan ibadah karena ada tujuan. Pengen sembuh lah, pengen lulus, pengen kerja. Kalau anak saya lulus, saya akan nazar untuk sedekah 1 juta. Nah, ini nazar muqayyad. Ini makruh.
Karena Nabi mencela nadar seperti ini. Innahu la yatihi illa min syahih. Nadar seperti ini datang dari orang pelit. Saya tanya, orang pelit tercela tidak? Tercela, ya. Makanya makruh hukumnya. Tapi kalau sudah terucap, wajib. Wajib dipenuhi. Harus tetap dia bersedekah 1 juta. Walaupun tadinya makruh. Ya. Rata-rata memang. Ya. Makanya kita edukasikan, sampaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, nadar mutlak. Ya, nadar nggak ada udang di balik batu, nggak ada apa-apa. Pokoknya saya pengen ibadah, ya, karena Allah. Ya, saya bernazar untuk sedekah 1 juta. Begitu. Saya tanya, sedekah 1 juta wajib nggak? Nggak wajib. Tapi ketika dinadarkan jadi wajib. Karena nadarkan. Nah, jadi laki-laki ini bernazar, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki bernazar, nazarnya menyembelih. Di mana? Di Buanah. Ya, apa itu Buanah? Buanah itu sebuah daerah dekat Mekah. Dekat Mekah, ya. Dia lebih ke arah Yalamlam. Ya. Sekarang Yalamlam apa namanya? Dia dekat Makkah, tapi di arah Yalamlam. Itu miqat Indonesia kan? Indonesia miqatnya di Yalamlam. Bukan. Buanah, Pak. Iya. Jadi orang nazarnya gitu, Pak. Saya bernazar untuk menyembelih unta di Buanah. Maka dia harus menunaikan sembelihannya di Buanah. Sama, Bapak misalkan, saya bernazar sedekah 1 juta kepada teman saya si fulan. Ya, kepada temannya si fulan, nggak boleh ke yang lain. Ditentukan bisa. Mau tempat, mau orang, mau waktu. Saya bernazar puasa Senin, ya hari Senin ditunaikan. Yang awalnya puasa sunnah puasa Senin hukumnya sunnah, kemudian menjadi wajib. Itu namanya nazar. Yang sunnah jadi wajib. Maka Nabi tabayyun, Pak. Bagus beliau. Ini sifat yang harus kita miliki, Pak. Jangan suudzon kepada saudara kita. Kalau nggak ada tanda-tanda buruk, ya kayak ngendap-ngendap malam hari tadi, nah, kita tabayyun. Apa kata Nabi SAW? Apakah di Buanah itu ada berhala orang-orang musyrik? Kata para sahabat, nggak ada ya Rasulullah. Apakah di sana ada perayaan orang-orang musyrik? Nggak ada ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, silahkan tunaikan nadarmu. Lihat. Kenapa Nabi bertanya, Pak? Kenapa Nabi bertanya? Ya, tujuannya tadi yang 3 di awal kita jelaskan, supaya tidak menyerupai orang kafir, ya, menyembelih di tempat sesembahan orang kafir. Yang kedua, supaya menutupi pintu kerusakan, supaya orang awam, masyarakat sekitar tidak memandang boleh menyembelih di tempat itu, beribadah di situ. Yang ketiga, supaya apa? Tidak mensyiarkan, ya, tidak mensyiarkan. Di sini Nabi SAW bertanya untuk menutup, ya, 3 kerusakan ini. Ketika tidak ada indikasi ke sana, maka Rasulullah membolehkan, ya. La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh kita menunaikan nadar dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, seperti Bapak bernadar, saya bernadar minum khamr, boleh tidak, Pak? Nggak boleh. Ini namanya nadar maksiat. Saya bernadar maling, nggak boleh. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh bernazar dengan hal-hal yang tidak kita miliki. Saya bernazar bersedekah dengan mobil punya kawan saya.
enak saja ya kan. Nggak boleh Pak. Harus yang dia miliki. Saya bernazar dengan sedekah uang 1 juta milik kawan saya, nggak boleh, harus milik dia. Paham ini Pak? Itu aturan nazar. Pertama, nazar nggak boleh nazar maksiat. Yang kedua, nazar yang harus kita miliki. Bapak bernazar untuk bersedekah 1 juta, Bapak punya nggak uangnya? Nah, begitu. Paham Pak ya? Di hadis ini Rasulullah SAW melarang sahabatnya untuk menyembelih di tempat orang-orang menyembelih untuk selain Allah. Ya, jadi ini jelas. Silakan jika ada pertanyaan Pak. Saya belum tahu ada. Ini mobilnya kayak gini. Wah, kalau saya bisa sambil kerja, saya mau berangkat haji itu masuk haji belum? Tapi nggak ngomong aja cuma kalau saya dari Indonesia, dari Saudi, saya mau haji itu termasuk ada apa belum? Sama, saya pun ketika berangkat ke Saudi gitu Pak ya kan. Nah, itu termasuk ada apa bukan? Bukan Pak. Nazar itu kalau dilafatkan saya bernazar untuk Allah. Di luar ada sebutan nama Allah itu berarti bukan nazar. Apa Pak? Di luar sebutan nama Allah berarti bukan nazar. Kan itu nazar maksiat. Saya bernazar untuk jin. Nah ini maksiat. Ini syirik. Kita akan bahas nanti insya Allah, atau Ustaz Budi nanti akan membahasnya. Nazar untuk selain Allah. Saya bernazar untuk kuburan. Saya bernazar untuk mbah ini, untuk jin ini. Itu syirik. Karena nazar adalah ibadah. Silakan. Terkait melihat Ya. agak ke ini sih. Kita di sini kan tidak tahu apa namanya daging itu impor dari Brasil. Di Brasil aja boro-boro membaca Bismillah, sunat aja nggak tahu kan, ya kan? Terus ayam juga gitu. Kalau yang kerja non Muslim, cara nyembelihnya kan dia pakai mesin gitu. Sekali pencet tombol kan, kalau namanya baca Bismillah pencet tombolnya kalau orang Muslim ya. Kalau yang kerja orang Filipina, kita nggak tahu juga. Nah itu menurut Ustaz itu gimana hukumnya Ustaz? Ya. Makan dari kita beli daging yang seperti itu. Iya. Untuk daging yang diimpor, maka alhamdulillah di Saudi sendiri atau di Indonesia negara kita itu ada lembaga yang mengawasinya. Berarti tidak sembarangan dalam mengimpor daging. Jadi Bapak tidak perlu khawatir kalau sudah sesuai dengan standar lembaga kehalalan di Saudi atau di negara kita, maka tidak masalah. Tidak masalah untuk memakan daging tersebut. Karena itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab. Ya, Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan-makanan ahli kitab itu dihalalkan untuk kalian. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, yang dimaksud makanan di sini adalah sembelihan. Ya, dan sembelihan ahli kitab itu halal untuk kalian. Adapun ketidaktahuan kita cara menyembelihnya, maka tidak memudaratkan. Karena kita nggak tahu. Yang masalah kalau kita tak tahu tapi diembat terus. Nah, ya kita sudah tahu nyembelihnya pakai setruman, kita tetap aja makan. Ini yang masalah. Pernah ada sahabat ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ini datang makanan dari negeri ahli kitab. Kami nggak tahu bagaimana mereka menyembelihnya. Maka Nabi mengisyaratkan apa? Untuk memakannya. Ya, tidak masalah. Kemudian Rasulullah mengatakan, samu antum, dan bacalah bismillah. Ya, dan bacalah kalian bismillah. Bapak kalau makan bismillah? Alhamdulillah. Silakan, ada yang belum jelas lagi? Ustaz, Ya, silakan. masalah yang mudah ya.
Kita tahu di Indonesia itu sering ada yang sebelum belur Amerika itu gimana? Apa Pak? Di Indonesia kan kita tahu ada yang menangkap ikan dengan kelas proses dari kancing. Itu gimana? Iya. Untuk ikan jangankan disetrum Pak. Bangkai ikan itu halal apa haram? Ya, jadi mau bagaimanapun matinya maka minumnya maka halal hukumnya. Mau disetrum, mau digelitik sekalian pun nggak masalah Pak. Cuma ada aturan pemerintah kita melarang untuk menyetrum ikan. Karena kenapa Pak? Ketidakperikanan dia bisa menyebabkan ekosistem rusak. Tapi kalau bicara fikih, kita bicara fikih sekarang, apakah halal ikannya? Halal. Bapak nggak mau, kasih ke saya, ya. Tapi menurut hukum negara kita itu merusak ekosistem, dilarang. Iya. Iya betul, masya Allah, Bapak mantap. Silakan, ada lagi. Jadi paham Pak kesimpulan bab kita hari ini? Yang pertama apa babnya, namanya Pak? Judulnya apa? Satu orang aja Pak ya, saya pastikan. Kalau yang ini paham, yang lain paham insya Allah. Silakan Pak. Mengenai penyembelihan yang agak menyiksa yang sebelah. Berarti kita kalau mau yang lele kan mati-mati masih garam itu, ya kan? Bilang itu sapi dikasih apa itu, person atau kepalanya dan ikan. Kasih apa? Kasih apa itu? Lele, dipukul dulu. Kayak dipukul lah. Itu seperti apa ya? Iya, itu tidak perikanan namanya Pak. Tidak keperikanan. Begini Pak, Rasulullah menjelaskan kepada kita adab dalam menyikapi hewan ketika kita menyembelih atau membunuh hewan. Apa kata Nabi kita SAW? Idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu adzibhah. Falyuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau mau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Caranya diantaranya adalah kata Nabi, kalau pakai pisau, pertajam pisaunya. Dan hendaklah membuat nyaman hewan yang mau disembelih. Jadi jangan menyakiti, ya. Misalkan pisaunya tumpul, udah karatan dipakai sembelih. Sakitnya di mana Pak? Sakitnya di sini atau di sini? Iya Pak, kasihan. Termasuk lele, apapun itu hewannya, kalau kita dengan cara tidak perikan, ya, keperikanan itu bisa menyakitkan, ya. Walaupun halal, akan tetapi tidak keperikanan tadi, ya. Kita menyalahi adab-adab Islam. Ya, itulah indahnya Islam, semuanya dibahas Pak. Menyikapi hewan pun ada aturannya dalam Islam. Kalau hukumnya halal, halal Pak. Cuma tidak keperikanan tadi, menyakiti hewan, ya, itu dosa tersendiri. Tidak merubah status hukum halal ikan. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kita kali ini, kita memahami bahwasannya kita dilarang beribadah di tempat orang beribadah kepada selain Allah, termasuk menyembelih. Jangan menyembelih karena Allah di tempat orang suka menyembelih untuk selain Allah. Pertama, ya. Kenapa? Alasannya yang pertama tadi, agar tidak menyerupai orang-orang musyrik, ya. Kemudian yang kedua, agar menutup pintu
kerusakan. Yang ketiga, agar tidak mensyiarkan tempat tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Mungkin sampai di sini. Semoga kita berikan panjang umur dan bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya muallima Daud alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.